Sepi, sunyi. Bisa dibilang itu yang menggambarkan keadaan yang ada. Tak hanya di lingkup RT 8, namun seluruh RW 2 Menteng Dalam sepi keadaannya. Bukan tak ada kegiatan, bukan juga tak ada kehidupan, tetapi keadaan yang mengharuskan. Tak bisa jalan, tak bisa lewat, tidak boleh keluar. Semua dilakukan karena demi memutus rantai penyebaran. Lingkungan RT 8 melakukan lockdown wilayah. Itu adalah salah satu hal yang dapat dilakukan oleh ketua rukun tetangga yang berupaya untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tidak hanya di wilayah RT 8, namun di hampir seluruh kelurahan Menteng Dalam melakukan lockdown wilayah. Lockdownan ini sendiri dilakukan oleh masing-masing pengurus rukun tetangga guna membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran. Jadi semua RT yang berada di ruang lingkup RW 02 sepakat buat tutup portal-portal yang tersedia di RW 2 ini. Kira-kira ada 6 portal yang kami tutup. Ada satu yang kami buka untuk akses warga ke pasar beli makan. Itu ada di depan pos RW, biar kelihatan juga yang keluar masuk. Ini adalah salah satu upaya pengurus RW ya, supaya pada diem di rumah dan nggak bawa virus masuk. Ada juga warga RT 8 yang membuat ember buat cuci tangan di depan rumahnya tuh, buat orang-orang cuci tangan. Dalam regulasi di Indonesia tidak mengenal kata lockdown. Kata yang paling dekat dengan definisi lockdown adalah karantina. Terkait karantina, Indonesia telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi dan atau permasalahan peti kemas, alat angkut atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau barang di sekitar. Pada pasal 49 ayat 1, karantina dibagi menjadi 4 jenis, yaitu karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan. Salah satu yang terjadi di RT 8 adalah karantina wilayah, yaitu pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit. Dengan melihat perkembangan virus yang menyebar secara cepat, khususnya di wilayah DKI Jakarta, menjadikan para pengurus rukun tetangga harus menerapkan karantina wilayah masing-masing demi menjaga kesehatan seluruh warganya. Ya kalau warga sini sih alhamdulillah pada ngerti kalau virus ini tuh bahaya dan gak main-main. Saya pantau siang sore malam jarang banget yang keluar rumah. Sepi gitu pada di dalam rumah sih. Tapi pasti ada beberapa yang masih keluar yang kerjaan hariannya driver Gojek, Grab gitu. Nah itu kan mereka tetap harus kerja tuh. Karena kalau nggak kerja nggak dapat uang dong. Pandemi Corona berdampak terhadap permintaan layanan ojek online, terutama setelah diberlakukannya kerja dari rumah alias work from home. Hal ini sangat berdampak pada ojek online sejak terjadinya pembatasan wilayah yang dilakukan oleh masing-masing wilayah, menjadikan para driver harus mengantarkan barang dan makanan berjalan kaki ataupun menunggu di depan portal yang ditutup. Hal ini menjadikan waktu yang diperlukan bertambah banyak. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta akan mulai berlaku
pada Jumat 10 April 2020 sampai Kamis 23 April 2020. Untuk pelaksanaan PSBB itu, Pemprov DKI Jakarta sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Pergub tersebut memiliki 28 pasal yang mengatur seluruh kegiatan di ibu kota, baik kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, dan pendidikan. Selama belajar di rumah sih biasa aja, cuma kadang kalau butuh penjelasan, kalau misalkan ada yang nggak ngerti, terus juga bosen juga kan kalau di rumah, pengen ketemu sama teman, terus kalau di rumah juga nggak dapet jajan, nggak bisa jajan deh. Ya kalau begini keadaannya gimana ya, kita sebagai warga hanya bisa nurut sama PRT. Kalau nggak nurut nanti kita juga yang rugi. Anak-anak bisa dipantau kegiatannya. Kalau anak SMP atau SMA mungkin bisa ngerti ya. Kalau anak SD, nah ibunya yang ngajar ada aja alasannya, yang lapar, males, capek, kayak gitu deh. Keadaan di mana semuanya harus dibatasi, keadaan di mana kita sebagai manusia harus bisa menahan diri, keegoisan dipendam, keinginan diredam. Semua keadaan yang sekarang berguna untuk kelangsungan hidup yang semula adanya. Kebahagiaan di mana-mana, kemeriahan di mana-mana, sekarang semuanya sirna. Yang ada hanya himbauan di mana-mana, kecemasan di mana-mana, kebingungan para pekerja harian membanting tulang, para pelajar yang tak mengerti pelajaran, orang tua yang harus ekstra sabar, pengurus rukun tetangga yang menggunakan cara untuk membantu pemerintah. Sebagai warga yang baik, pastinya kita semua harus menaatinya. Bukankah manusia sekarang ingin keadaan ini balik ke sedia kala? Oleh karena itu, gunakanlah masker, bekerja, belajar, serta beribadahlah di rumah. Cuci tangan sesering mungkin selama 20 detik sesuai anjuran yang benar. Hidup bersih mulai sekarang jika ingin terus hidup di masa yang akan datang.